Giat ini merupakan agenda berkelanjutan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika dalam tujuan eliminasi malaria di tahun 2030. Pemberian obat itu berdasarkan berat badan. Berat badan kalau lebih dari 60 itu nanti diberikan dengan tablet 4. Harapan kami itu di tahun 2022 itu apinya di bawah 50. Saat ini apinya sudah sekitar 30 sampai 40. Ya. Bagaimana supaya dengan adanya kadar itu mereka bisa pantau, mereka bisa kasih obat dan mereka bisa kasih pengetahuan sehingga kasus-kasus target kabupaten itu bisa sesuai dengan target kabupaten. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar pelatihan kader malaria kampung tahun 2022 yang digelar di Ballroom Hotel Grand Tembaka Timika pada 18 Juli 2022 yang diikuti oleh ratusan kader malaria kampung dan dibuka langsung Kabid Pengendalian Penyakit Manular Mimika OBTKK. Dikatakan OBET untuk tahun 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika telah melatih 300 kader malaria di wilayah kota, pesisir, dan pegunungan Kabupaten Mimika dengan tujuan sebagai perpanjangan tangan penggiat malaria di kampung masing-masing. Ditambahnya, Dinas Kesehatan Mimika memiliki target eliminasi malaria yang berkelanjutan, di mana difokuskan bagi ibu dan bayi serta lansia yang dianggap rentan terjangkit malaria untuk menghindari kurang darah pada ibu serta stunting pada balita. Giat ini merupakan agenda berkelanjutan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika dalam tujuan eliminasi malaria di tahun 2030. Tahun ini sekitar 300 kader yang dilatih. Ya, tahun ini. Jadi dari masing-masing kampung itu di wilayah kota sekitar 100, ya. Wilayah pesisir itu sekitar 200-300-an. Jadi kenapa kita ambil kader-kader ini, karena mereka ini berada di kampung, ya, berada di kampung dan mereka tidak akan kemana-mana. Jadi mereka hanya khusus untuk bagaimana supaya malaria ini mereka harus diobati. Terus kami juga dalam materi itu kita juga sampaikan itu sasaran dari Dinas Kesehatan itu bagaimana itu perhatian kepada ibu hamil, ibu dengan bayi, terus dengan lansia, sehingga kalau kita sudah backup mereka berarti tingkat dampak dari ibu dan bayi itu tidak diakomodir, ya. Contohnya kalau ibu hamil ketika dengan malaria pasti dia punya aneminya kurang, ya. Jadi risiko beratnya itu abortusinya itu ada. Terus kedua, ketika ibu melahirkan nanti stunting atau gizi kurangnya akan ada, ya, aneminya. Hal-hal ini yang harus kita perhatikan sehingga kita sarankan ke kader-kader itu bagaimana supaya pemeriksaan kepada ibu hamil itu lebih tinggi. Terus kedua itu bagaimana pengetahuan supaya kader-kader ini memang mengarahkan ke puskesmas untuk mereka datang untuk pemeriksaan K1 sampai K4. Ya, disarankan begitu sehingga untuk kita mau menurunkan risiko ibu hamil di lokasi itu. Kalau kegiatan ini kita sekarang itu ambil puskesmas, Amar, Wakia, Mapar, Topormai dengan Petua Ibu. Jadi untuk rekrut tenaga ini dari kepala kampung. Jadi nanti kerjasama dengan puskesmas. Jadi puskesmas juga per satu orang itu sebagai pendamping kader. Jadi mereka ini datang untuk pelatihan kader malaria desa kampung. Jadi di sini nanti kita akan melatih mereka itu bagaimana mereka bisa ambil darah. Setelah itu dari ambil darah, terus dari jumlah orang yang ambil darah itu berapa orang yang positif. Dari positifnya itu bagaimana supaya mereka yang kasih obat. Setelah itu dipantau selama minum obat sampai tuntas.
Setelah itu kembali periksa lagi. Hasil yang mereka lakukan ini mereka harus catat, ya. Catat berapa obat yang keluarkan, berapa orang yang catat dan akan melaporkan ke pendamping kader di puskesmas. Puskesmas ini yang akan melaporkan ke PJ Malaria Kabupaten. Itu dia punya alur pencatatan pelaporannya. Nah, terus kedua itu mereka juga bisa akan sosialisasi juga ke kampung-kampung bagaimana supaya malaria dan bahayanya gitu. Sehingga dengan kampanye-kampanye tersebut itu supaya masyarakat juga mampu untuk mengendalikan malaria di kampung. Terus kedua, dari hasil data yang ada ini, mereka juga bisa sampaikan ke kepala kampung bagaimana supaya peningkatan kasus di mana mereka bisa pemetaan wilayah, ya di situ. Jadi peningkatan pengetahuan peningkatan kasus juga dalam pelatihan ini kita ajar bagaimana. Terus kedua itu kader-kader ini juga bisa menentukan daerah mana yang kasus malarianya, terus daerah mana yang ini. Jadi nanti mereka akan gambar di poster untuk mereka juga menentukan gejala-gejalanya. Di sini kita juga akan melihat itu cara pemeriksaan di mikroskop RDT-nya. RDT-nya itu kalau dibilang kita lihat kalau netral garis satu itu muncul di net C, berarti itu RDT-nya itu sudah bagus. Kedua, garis satu tidak muncul, berarti itu sudah malaria falciparum atau tropika. Kalau garis 2 muncul, berarti itu sudah garis tersiana. Kalau 3 garis itu muncul, berarti itu campuran, malaria campuran. Berarti malaria campuran berarti sifat juga ada, falciparum juga ada. Ya, itu. Jadi nanti mereka itu berdasarkan pemberian obat itu berdasarkan berat badan. Berat badan kalau lebih dari 60 itu nanti diberikan dengan tablet 4 sampai 5 gitu. Jadi harapan kami itu di tahun 2022 itu kita lihat dari stand target dari kabupaten bahwa tahun 2022 itu apinya di bawah 50. Saat ini apinya sudah sekitar 30 sampai 40. Ya. Bagaimana supaya dengan adanya kader itu mereka bisa pantau, mereka bisa kasih obat dan mereka bisa kasih pengetahuan sehingga kasus-kasus target kabupaten itu bisa sesuai dengan target kabupaten. Itu.